Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan senantiasa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Berdasarkan ayat ini, kita bisa garis bawahi bahwa Allah menjamin tempat yang terbaik bagi orang-orang yang selalu berusaha atau berjuang untuk menahan keinginan hawa nafsunya. Maka di sini Al-Fakir ingin menyampaikan 3 karakteristik utama daripada hawa nafsu itu sendiri. Yang pertama, bahwa hawa nafsu memiliki karakteristik ekspansif. Di sini ekspansif artinya karakteristik yang sangat meluas. Jadi hawa nafsu itu ketika dipenuhi, kita berusaha untuk memenuhi atau memuaskan keinginan daripada hawa nafsu kita, maka dia akan memiliki banyak tuntutan. Ketika kita memenuhi tuntutan hawa nafsu yang satu, maka akan muncul tuntutan yang lain. Dia selalu berlebih-lebihan, tidak mempunyai batas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sekiranya anak cucu Adam memiliki 2 lembah emas, tetap saja dia akan masih ingin punya lembah yang ketiga. Nah, jadi artinya seandainya setiap orang itu memiliki 2 lembah emas, dia masih ingin yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Ketika punya 3 lembah emas, dia juga akan pengen atau ingin lembah yang keempat, kelima, seterusnya dan seterusnya. Begitulah hawa nafsu. Tidak memiliki kepuasan. Dia akan selalu meluas. Semakin dituruti, semakin akan selalu meluas tuntutan daripada keinginan hawa nafsu itu sendiri. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang yang sudah sangat tua. Orang itu berkata kepada Rasulullah bahwa ada 3 induk daripada hawa nafsu itu. Yang pertama adalah seksualitas, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah kekuasaan. Dan orang tua itu mengatakan, selama hidupku aku mampu menahan yang pertama dan yang kedua, yaitu hawa nafsu tentang seksualitas dan harta. Tetapi yang ketiga itu katanya sulit untuk saya kendalikan, yaitu tentang kekuasaan. Nah, lihatlah kita sekarang ini yang selalu berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan. Apalagi dalam dunia perpolitikan saat ini, orang-orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Adapun karakteristik yang kedua adalah bahwa hawa nafsu itu tuntutannya sangat mendesak. Jadi tadi luasnya tuntutannya atau meluasnya atau ekspansif. Kemudian yang kedua adalah tuntutannya yang sangat mendesak. Jadi mendesak, dia itu kalau hawa nafsu kita menginginkan sesuatu, maka dia akan sangat mendesak kita untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsu itu sendiri. Maka salah satu contoh yang bisa kita ambil atau jadikan sampel daripada ciri yang kedua ini adalah
terjadinya kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan. Karena hawa nafsu sifatnya begitu. Dia akan selalu mendesak dan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya itu secara cepat. Jadi hawa nafsu, ketika kita dikendalikan hawa nafsu, maka kita akan selalu punya gerakan cepat, gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga atau karakteristik yang ketiga, bahwa hawa nafsu itu memiliki semakin dipuaskan, semakin memiliki banyak tuntutan. Jadi dipuaskan satu, akan muncul tuntutan yang lain. Dan dia sangat memaksa. Begitu hawa nafsu. Jadi intinya hawa nafsu tidak akan ada habisnya gitu. Jadi hawa nafsu itu tidak akan pernah memiliki batas kehabisan. Makanya hawa nafsu yang sifatnya menuntut dan memaksa, semakin dipuaskan akan semakin berkurangnya kontrol kita terhadap hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ketika segala tuntutannya kita turuti, segala tuntutannya kita puaskan, maka akan semakin berkurang daya kontrol kita terhadap hawa nafsu itu. Nah, sebaliknya ketika kita menekan atau tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan hawa nafsu itu, maka daya kontrol kita akan semakin besar. Makanya cara untuk memuaskan hawa nafsu adalah dengan mengontrolnya. Itu ada teorinya. Ketika engkau mengontrolnya, maka dia sendiri akan merasa puas. Tetapi ketika engkau menuruti kemauannya, maka dia sendiri, hawa nafsu itu tidak akan pernah mengalami kepuasan. Karena dipenuhi dan tidak pernah mengalami kepuasan, maka jalan satu-satunya adalah menekan. Sehingga dia sendiri akan mengalami kepuasan. Gitu. Jadi pesan saya adalah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menahan segala keinginan atau tuntutan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu senantiasa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik, ke dalam hal-hal yang negatif. Rabi mengatakan bahwa yang lebih kafir itu adalah hawa nafsu, karena hawa nafsu itu lebih cenderung melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, dan melakukan pengrusakan di muka bumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.